Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Cipta Damai dengan NIM 2024 081007. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem produksi toko roti ini dirancang. Mulai dari penggunaan sistem lewat use case, terus cara data dihubungin lewat ORM, terus bentuk struktur datanya di kelas diagram, sampai ke spesifikasi database yang menyimpan semua data tersebut. Nah, tujuan ini tuh supaya proses produksi, eh, permintaan barang dan laporan tidak dilakukan manual dan datanya tidak berantakan. Oke, yang pertama itu use case. Use case itu intinya menggambarkan siapa melakukan apa di sistem. Nah, di sistem ini tuh ada dua aktor utama, yaitu admin dan staff. Nah, kalau admin ini yang mengelola permintaan dan laporan. Nah, staff ini yang input barang dan mindahin ke gudang. Oke, lanjut ke spesifikasi use case. Spesifikasi use case itu yang pertama menerima permintaan barang produksi. Nah, use case ini tuh terjadi saat sales ngirimin pesanan, terus pesanan itu masuk ke sistem. Lalu adminnya itu ngecek dan memproses. Nah, terus permintaan produksi tercatat di uh, di sistem. Nah, yang kedua itu membuat laporan produksi. Nah, membuat laporan produksi ini setelah produksi berjalan, admin membuat laporan produksi melalui sistem. Data laporan yang disimpan dan bisa ditampilkan dalam bentuk Excel atau PDF, dan tujuannya itu supaya hasil produksi bisa dievakuasi dan dijadikan arsip. Oke, yang ketiga, menginput barang produksi. Ini staf produksi menginput hasil barang yang sudah diproduksi. Nah, datanya ini langsung masuk ke sistem sehingga stok dan hasil produksi selalu terupdate. Oke, lanjut yang keempat itu meminta barang ke gudang. Nah, meminta barang ke gudang ini yang keempat itu saat kalau produksi membutuhkan bahan baku, staf produksi membuat permintaan ke gudang lewat sistem. Nah, permintaan ini kemudian diteruskan ke gudang untuk diproses. Gitu. Oke, lanjut ORM. ORM itu cara supaya di database bisa dipakai di sistem tanpa harus uh, nulis query SQL itu. Nah, ini kalau ada ORM ini dia tuh biar gampang. Nah, bahasa gampangnya ORM itu eh, database itu tempat nyimpen data. Nah, ORM itu menghubungkan antara data di database dengan sistem. Contohnya kayak satu admin punya banyak permintaan produksi. Terus satu permintaan produksi punya banyak detail barang. Terus satu laporan produksi bisa punya banyak catatan produksi. Nah, relasi-relasi ini diatur oleh ORM supaya data tetap konsisten dan gampang diakses. Kayak ini user user ini nyambung ke permintaan produksi. Terus user juga nyambung ke laporan produksi. User juga nyambung ke permintaan gudang. Tuh, terus kayak permintaan produksi itu nyambung ke detail permintaan produksi, terus ke bahan produksi. Nah, layanan produksi ini
nyambung ke catatan produksi, terus dia nyambung juga ke barang produksi. Nah, ini gudang itu nyambung juga ke permintaan produksi, sama kayak use case. Nah, permintaan gudang ini terus nyambung ke detail permintaan gudang. Terus nyambung lagi ke permintaan produksi. Itu. Jadi ini tuh ada relasi, ini entitas, terus ini tuh uh, uh, ya itu deh pokoknya. Terus lanjut ke kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menunjukkan bentuk data yang dipakai sistem dan hubungannya. Contohnya, user menyimpan data dan staff, admin dan staff, data admin dan staff. Nah, permintaan produksi ini menyimpan data permintaan. Nah, terus laporan produksi ini menyimpan data laporan. Nah, permintaan gudang ini kayak buat nyimpen data-data yang diminta ke gudang. Tuh. Ini detail permintaan produksi, catatan produksi, detail permintaan gudang, barang produksi, sama item gudang. Nah, kelas-kelas ini tuh saling terhubung sesuai dengan proses yang ada di lapangan. Lanjut spesifikasi database. Semua proses tadi disimpan di database supaya data tidak hilang dan bisa ditelusuri. Nah, yang pertama itu table database. Table user. Table user ini menyimpan dan menggunakan sistem seperti admin, staff. Table ini tuh penting supaya sistem itu tahu siapa yang ngelakuin sesuatu aktivitas gitu. Nah, yang kedua ini table gudang. Table gudang ini nyimpen data gudang dipakai saat produksi itu meminta bahan baku. Nah, yang ketiga ini table barang. Table barang produksi. Nah, ini tuh menyimpan daftar barang yang diproduksi. Data ini tuh dipakai di permintaan dan laporan produksi. Nah, yang keempat, table item gudang. Ini tuh menyimpan bahan baku beserta stoknya digunakan untuk memastikan bahan tersedia sebelum diproduksi. Nah, yang kelima itu table permintaan produksi. Ini tuh nyimpen data permintaan dari sales yang diproses produksi. Sini juga ada status permintaan. Oke, yang keenam itu table detail permintaan produksi. Ini tuh nyimpen rincian barang di setiap permintaan produksi karena satu permintaan itu bisa berisi banyak barang. Oke, yang ketujuh itu table laporan produksi itu nyimpen laporan hasil produksi dalam periode tertentu. Nah, yang kedelapan table catatan produksi. Ini menyimpan detail hasil produksi dalam periode tertentu. Nah, yang kesembilan itu table permintaan gudang. Nah, tabel permintaan gudang ini nyimpen data permintaan bahan dari produksi ke gudang. Nah, yang terakhir tabel detail permintaan gudang ini nyimpen rincian item dan jumlah bahan yang diminta.
Terus kita lihat database kita. Ini di sistem produksi. Nah, ini tuh isinya ada barang produksi, catatan produksi, detail permintaan gudang, detail permintaan produksi, gudang, item gudang, laporan produksi, permintaan gudang, permintaan produksi, dan user. Nah, gitu. Sekian presentasi saya. Terima kasih.